Dugaan penguntitan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah oleh anggota Densus 88 Polri menyisakan tanda tanya bagi publik. Pertama, apakah penguntitan bentuk intervensi hukum yang tengah ditangani Kejaksaan Agung yang belakangan tengah gencar mengusut kasus korupsi tata niaga timah di Bangka Belitung? Dan kedua, mengapa anggota Densus 88 yang notabene mengurusi tindak pidana terorisme justru memata-matai penegak hukum lain? Kita bahas, sudah ada Wakil Ketua Bidang Polhukam Fraksi PKS di DPR, Mardani Alisera, dan mantan Kepala BAIS Soleman Ponto. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang. Baik. Petang. Saya yang pertama ingin ke Pak Soleman. Pak Soleman, ya. Anggota Densus 88 diduga menguntit Jampitsus. Dugaan pelanggaran apa yang bisa muncul dari kasus ini, Pak Soleman? Yang jelas bukan diduga lagi, menguntit itu ditangkap kok. Jadi yang jelas kan itu sudah ditangkap. Bahwa ada pelaksanaan itu. Nah dari situ itulah sebenarnya Kapolri harus menjelaskan memerintahkan atau tidak. Densus juga harus menjelaskan memerintahkan atau tidak. Karena bisa saja ada orang lain di luar polisi yang memanfaatkan dia. Nah kalau itu memang tidak ada, maka itu adalah tindakan sendiri. Ini harus dihukum. Itulah akibatnya. Ini kan pekerjaan intelijen. Pegangan intelijen itu kalau ketangkap ya sudah pasti hukumannya berat. Dan ini harus ada. Kalau tidak akan terulang kembali. Jadi bukan tidak boleh, boleh aja seperti itu. Tapi persyaratannya satu, jangan ketangkap. Kalau ketangkap ya tahu sendiri bahwa atasan akan bilang saya tidak merintahkan, dan tanggung sendiri. Ini kalau bergerak sendiri mungkin ada, Kapolri kecolongan, ya Pak Soleman. Paling berat pecat itu. Pak Soleman, kalau ini bergerak sendiri mungkinkah Kapolri kecolongan? Kapolri kecolongan tidak kecolongan karena itu memang anak-anak seperti itu memang ada kenakalan begitu itu ada. Itulah sebabnya kenakalan itu tidak boleh ditolerir. Karena ini sudah ketangkap, maka Kapolri akan bilang saya tidak perintah, semua tidak perintah, kenakalan itu paling berat ya pecat. Jangan sampai ini menular kepada yang lain kalau tidak ada ketegasan. Itu aja. Baik, Pak Mardani, ini belum ada klarifikasi yang jelas gamblang dari Kapolri dan juga Jaksa Agung. Bagaimana dari Komisi 3, dari DPR, tindak lanjut kasus ini seperti apa, Pak Mardani? Ya, yang pertama saya apresiasi Kejaksaan karena membuka kasus ini. Pak Sulaiman, kalau nggak dibuka sama Jampitsus atau teman-teman Kejaksaan, ini akan jadi barang gelap. Ya, kalau barang gelap kita tidak bisa belajar bahwa ada sesuatu yang serius di sini. Apa seriusnya? Upaya yang bisa mengarah kepada aborsi penyelesaian kasus-kasus yang sedang diselidiki di Kejaksaan. Jadi saya pertama apresiasi dulu Kejaksaan. Nah yang kedua, karena Kejaksaan juga sudah secara resmi menyatakan, maka organisasi yang membawahi Densus perlu segera melakukan penyelidikan. Yang Pak Sulaiman tadi bilang benar. Dan di bab ini ada golden time. Kalau besok tidak ada penjelasan Pak Sulaiman, makin kabur ini. Kalau besok ada respon, maka kita bisa melihat ada secercah harapan. Jadi kita tunggu besok harus sudah ada penjelasan. Apa konstruksi sebenarnya. Begitu. Baik, Pak Soleman, ini kan Densus menangani persoalan terorisme. Apakah ini undang-undang terorisme dilanggar di kasus ini? Sebetulnya aspek legalitas memata-mata itu bagaimana sih, Pak Soleman? Pak Soleman? Tampaknya sambungan audio visual kami dengan Pak Soleman Ponto sedikit terganggu. Baik, kita ke Pak Mardani kembali. Pak Mardani, jadi kalau misalkan belum ada kejelasan dari institusi Polri, ada dugaan ini bagian dari intervensi hukum di Kejagung atau bagaimana? Tentu kita berharap kepolisian segera memberikan penjelasan bahwa yang terjadi adalah A, B, C, D, transparan, lugas, dan jangan takut. Kepolisian itu sekarang bagus sekali kok kepercayaan publiknya.
kejadian hilang. ini kalau tidak ditangani dengan baik justru bisa menurunkan kepercayaan publik kepada polisi yang sudah bekerja dengan baik. Dan karena itu kita dukung kepolisian, kejaksaan, semua transparan, akuntabel, bongkar hal-hal yang gelap. Karena gini, dosa, kejahatan itu pada ruang-ruang gelap. Sekarang kita sedang punya komitmen membuat semua terang biar tidak ada dosa dan tidak ada kejahatan. Begitu. Oke, kalau dari sikap fraksi bagaimana melihat kasus ini? Tentu teman-teman Komisi 3 tadi Pak Nasir Jamil sudah menyampaikan kita ingin masalah ini diselesaikan dengan seksama dan jangan jadi presiden. Karena kalau jadi presiden berbahaya sekali. Nanti masing-masing nih kejaksaan kepolisian, KPK punya kemampuan intelijen dan alat sadap. Kalau itu digunakan untuk saling merusak, berbahaya. Harusnya semua digunakan kepada para penjahat dan kriminal. Oke, baik. Pak Soleman sudah terhubung lagi ya, Pak Soleman? Baik, Pak Soleman, ini kan yang diduga mengutipnya Densus 88, notabene ngurus soal terorisme. Apakah undang-undang terorisme dilanggar dalam hal ini? Kalau soal aspek legalitas memata-matai itu bagaimana sebetulnya, Pak Soleman? Iya jelas salah. Undang-undang terorisnya dilanggar, tata krama bernegara dilanggar. Itu sudah pasti salah, memata-matai sesama memata-matai siapa aja kalau ketangkap itu tetap salah. Itu udah salah itu. Ya boleh. Yang dia boleh kalau tidak ketangkap. Makanya harus hati-hati. Tapi kalau ketangkap, ya sudah tanggung dosa harus itu. Tapi kenapa kalau jadi objeknya sampai Jampisus nih Pak Soleman kalau menurut Anda? Ya justru itu objeknya. Karena kalau objeknya sudah Jampisus, kalau itu mau dilakukan harus betul-betul profesional, jangan sampai ketangkap. Tapi karena sekarang sudah ketangkap, ya harus bertanggung jawab. Dan itu harus betul-betul dijelaskan dari yang pemilik itu, Kapolri, Densus harus jelaskan. Apakah ada perintah atau tidak, itu saja. Tidak ada perintah Kapolri, selesai. Densus ada perintah, tidak. Artinya anak-anak ini berjalan sendiri. Kamu jalan sendiri, siapa yang nyuruh? Oh itu karena saya sendiri. Oke, karena kenakalan sendiri, pecat, selesai. Kalau tidak akan jadi presiden seperti kata Pak Mardhani Alisera tadi. Saya sependapat itu. Dan jangan lupa, kita ingat kasus Mawar. Anak-anak itu bilang, siapa yang nyuruh? Nggak ada yang nyuruh, kami yang nyuruh. Pecat semua itu mawar-mawar itu kan. Nah ini sama. Kalau memang tidak ada yang nyuruh, ya sudah pecat tanggung dosa. Itu biasa di intelijen, bukan hal luar biasa. Dan ini harus dijaga kebiasaan itu. Baik, kami tangkap Pak Soleman. Pak Bandani, ini perlu dipanggil oleh DPR nggak Kapolri dan Jaksa Agung soal ini? Dan bagaimana sikap Presiden seharusnya? Kalau dipanggil DPR ini jadi politis dan nanti bisa melebar. Monggo kalau mau dipanggil, tapi jauh lebih baik, lebih lugas, lebih sederhana antar aparat hukum kalau bisa Presiden langsung memerintahkan selesaikan kasus ini dengan seksama dalam waktu yang singkat. Karena kalau benar kata Pak Sulaiman Ponto, ini ada oknum yang bekerja, yang insubordinat, yang tidak sesuai dengan tupoksi, ini berbahaya sekali. Bisa merusak institusi. Kita harus betul-betul jaga institusi kejaksaan, jaga institusi kepolisian, jaga institusi negara, itu tuh sakral dan mahal. Tidak boleh ada yang mengotori, apalagi kasus seperti ini. Ini akan sangat buruk persepsinya buat institusi negara ketika kejaksaan lagi mengusut kasus besar, tiba-tiba ada kasus seperti ini, masyarakat berpikir bisa selesai apa tidak ini. Dan itu buruk buat kita sebagai bangsa. Baik, terima kasih Pak Mardhani Alisera dan juga Pak Sulaiman Ponto telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Petang sore hari ini.